Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Kali ini kita akan menyapa rekan jurnalis Kompas TV Diah Ayu dan juru kamera Tri Utomo dari Madiun, Jawa Timur. Selamat siang Diah, ada informasi menarik apa dari Biro Kompas TV Madiun untuk Kompas siang hari ini? Baik, terima kasih. Selamat siang dan juga saudara. Ada dua informasi menarik di segmen Cerita Nusantara yang sudah disiapkan oleh Biro Madiun, Jawa Timur. Yang pertama, sejumlah sekolah dasar dan juga pendidikan anak usia dini atau PAUD yang ada di Kabupaten Jawa Timur diajarkan cara kebakaran. Dan selain diajarkan penanganan serta penanganan jenis pelaku. Edukasi penanggulangan kebakaran ini digelar oleh pemadam kebakaran di Sekolah Dasar Negeri Brumbun, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tidak hanya siswa sekolah dasar, siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD juga mendapat kesempatan bergabung di dalam edukasi ini. Para siswa terlihat antusias selama edukasi berlangsung. Oleh petugas damkar, pertama-tama mereka diperkenalkan sejumlah peralatan yang digunakan petugas selama proses pemadaman api saat terjadi peristiwa kebakaran. Mereka juga dikenalkan alat pemadam api ringan, alat pemadam api sederhana, kemudian cara yang tepat menanggulangi kebakaran akibat kebocoran gas LPG, serta praktik mengenali dan mengendalikan penyebab kebakaran sejak dini. Yang dipelajari itu kayak cara menangani api dan sebagainya gitu, kayak gimana ya, menutupi sih, kayak memadamkan api gitu, cara menangkap ular yang kayak berbisa atau enggak gitu, dan caranya untuk menghindari ular gitu. Edukasi bagi siswa jenjang sekolah dasar dan PAUD ini penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai bahaya kebakaran sejak dini. Apalagi di musim kemarau seperti saat ini sangat rawan terjadi peristiwa bencana kebakaran. Ya, untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan terkait edukasi kepada adik-adik SD dan TK dan Brumbun mengenai penanggulangan bahaya kebakaran dan juga penanggulangan terkait bahaya kebocoran gas LPG. Materinya tadi adalah kita sampaikan terkait dengan penggunaan APAS, yaitu alat pemadam api sederhana, menggunakan juga APAR digunakan, dan juga penanggulangan terkait pencegahan kebakaran gas LPG. Para siswa ini juga diberi edukasi mengenali berbagai jenis ular, baik yang berbisa maupun yang tidak berbisa, sekaligus cara penanganannya. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Cerita berikutnya, Imron dan juga saudara, musim kemarau menjadi berkah bagi pekebun jambu air di Madiun, Jawa Timur. Di musim kemarau ini, jambu air berbuah lebat dan juga berasa manis, dan pengunjung bisa memetik langsung dan cukup membayar Rp25.000 saja untuk per kilogram jambu. Musim kemarau, berbagai macam varian jambu air yang ditanam oleh Supriyono, warga Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, berbuah lebat. Setidaknya ada sekitar 70 pohon jambu air dengan 15 varian yang ditanam di lahan 2.000 meter persegi yang saat ini sudah siap untuk dipetik. Varian jambu air yang dibudidaya diantaranya jambu madu Delhi, Green Giant, Manasi Cana, Dalhari, Degus, Giant King Rose hingga Barbie Sugar. Yang paling unggul yaitu jambu varian Green Giant dan Madu Delhi. Kebun jambu ini kerap menjadi jujukan warga untuk memetik sendiri jambu di kebun. Rasanya yang segar dan manis cocok dinikmati saat cuaca panas di musim kemarau. Saya hari ini kebetulan sedang cari buah yang cocok dengan musim kemarau, hawanya panas seperti ini. Saya direkomendasikan teman untuk datang ke kebun Pringgitan di Jatisari dengan varietas jambu pilihan. Ternyata di dalam kebun itu ada 15 macam varietas jambu yang berbeda-beda, terutama jambu air. Untuk membawa pulang jambu air yang sudah dipetik, pengunjung cukup membayar Rp25.000 sampai Rp35.000 per kilogram sesuai jenis atau varian jambu.
semacam jenis jambu. Ada 15 varian. Ini ada 15 varian. Untuk saat ini yang kita unggulkan tetap madu Delhi sama Grand Giant. Terus ini ada berapa pohon? Ini ada sekitar 70 pohon. 70 pohon. Luasan lahan berapa? Luasan lahan sekitar 2000. Kalau ini ditanam sejak kapan? 4 tahun yang lalu. Selain dari Kabupaten Madiun, pengunjung juga datang dari luar kota. Musim buah jambu air di kebun Pringgitan milik Supriyono diperkirakan akan berlangsung hingga 3 bulan ke depan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Demikian dua cerita inspiratif di segmen Cerita Nusantara dari Biro Madiun, Jawa Timur. Kembali ke studio Imron. Baik, itu tadi cerita menarik dari Bintang Kompas TV Madiun, Jawa Timur yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Dia Ayu dan juru kamera Tri Utomo. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, instalasi fotobox inovatif hadir di Sukabumi, memberikan pengalaman baru yang menarik bagi pengunjung. Anda bisa difoto, namun dengan hasil gambar sketsa oleh seniman profesional. Cara yang berbeda namun tetap trendy dalam menghasilkan momen terbaik bersama teman ataupun pasangan. Jika biasanya fotobox dilakukan di bilik kecil dengan mengambil foto secara instan dan disajikan dalam bentuk cetak atau digital, kali ini Snap to Sketch akan memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Mengabadikan momen dengan hasil sketsa menjadi kegiatan menarik untuk dicoba baik bersama teman ataupun pasangan. Berada di Jalan Perpustakaan, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Instalasi fotobox inovatif yang menyajikan pengalaman seru dan unik ini dikelola oleh seniman asal Sukabumi. Berawal dari maraknya tren fotobox yang kian digandrungi anak muda, para seniman pun melihat adanya potensi yang bisa digali. Salah satu pengunjung Agit mengaku penasaran dan ingin mencoba sensasi di foto namun dengan hasil sketsa gambar. Hasilnya yang mirip seperti karakter di dalam komik ini memberikan kepuasan menyenangkan dan menarik untuk dicoba. Karena pengen nyari suasana baru. Kan biasanya kalau foto itu di foto terus dicetak ya. Kalau ini di foto terus kayak langsung digambar. Nah, katanya ketika ngelihat hasilnya ini gimana Kak? Menarik dan bagus. Jadi lebih kayak mirip, enggak mirip banget, cuman tekstur wajah kita tuh masih ada. Seperti kamu. Afan Farhan selaku owner Snap to Sketch berharap agar kedepannya pengunjung tak sekedar mendapatkan pengalaman baru, namun juga bisa tetap peduli akan hasil karya para seniman. Sehingga kedepannya akan banyak seniman Sukabumi yang terus dapat menghasilkan melalui sebuah karya. Ngelihat maraknya di Sukabumi banyak fotobox yang emang outputnya langsung dari foto, mungkin lebih ke dekorasinya, entah template atau apanya yang di kertas. Kita punya inovasi baru karena ini kita sendiri kan ini saya sama Ucai punya bakat lah di bidang gambar. Gimana caranya kita bikin fotobox tapi outputnya gambar gitu kan. Kebetulan kita kerjasama sama Infos Mini yang dimana ada fotobox yang namanya Snapgram, tapi di sini kita ganti jadi Snap to Sketch gitu. Snap to Sketch dibanderol dengan harga Rp25.000 untuk satu frame dan Rp35.000 untuk gambar pasangan. Anissa Fitriani, Andrius Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Masih informasi dari Sukabumi, saudara, buah pala biasanya dijadikan campuran minuman tradisional. Namun kini berubah menjadi kue khas yang bisa dijadikan buah tangan. Dengan bahan dasar pala, kue pai pala ini hadir dengan sajian yang unik dan rasa yang segar saat masuk mulut. Berbahan dasar buah pala, makanan yang satu ini mempunyai cita rasa rempah otentik dan elegan. Dalam menciptakan kue pai pala ini, pemilik menggandeng para petani lokal dari wilayah kabupaten maupun kota Sukabumi. Menariknya, mereka juga memanfaatkan tidak hanya daging buah, tetapi biji pala untuk menambah aroma dan rasa hangat khas rempah.
Rasa dan tekstur yang lembut serta rasa hangat akan dirasakan saat dicicipi dari buah palanya. Awalnya, pembuatan kue pai pala ini diproduksi hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh pemilik kedai kue Kiko Baik saat menggelar acara. Namun hampir semua orang mengatakan kue ini enak dan layak untuk dibuat. Apalagi pala itu memang khas Sukabumi, sehingga tidak akan kekurangan buah pala untuk diproduksi secara massal. Salah satu pengunjung Riham Dinilah yang mencicipi pai pala di rumah produksinya di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, mengaku terkesan dengan rasa unik kue ini. Rasa palanya yang benar-benar terasa dan belum pernah mencoba kue seperti ini sebelumnya. Rasanya itu palanya strong banget, terus udah gitu dari si kulit painya itu kuenya tuh enak, lembut, pokoknya seger palanya itu kerasa. Sebelumnya udah pernah ngerasain belum pai pala yang lain? Belum pernah, kayaknya baru di sini deh. Itu sebenarnya asalnya tuh cuman cuman buat acara itu doang. Tapi hampir semua orang pada bilang kayak kayaknya ini enak, boleh deh bikin. Terus kan emang pala kan khas Sukabumi juga. Ya udah deh kita mau coba. Akhirnya bikin ini sebagai kebanggaan yang moga-moga menjadi kebanggaan Sukabumi lah. Kue pai pala hadir dalam kemasan box yang dibalut dengan kain batik, sehingga cocok menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Sukabumi. Andres Mutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Usai jeda, Kompas yang akan kembali dengan informasi. KPK mempertimbangkan banding atas vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto.